Oke, kita akan coba mengerjakan dari contoh soal yang ada di materi video sebelumnya tentang pendapatan nasional 4 sektor ya. Dari soal kita bisa identifikasi apa saja yang diketahui, yaitu pertama subsidi. Subsidi ini masuk ke transfer payment ya. Subsidi beras sama kacang kedelai katanya ada 5, ditambah dengan subsidi migas ada 2,5. Jadi transfer paymentnya ada 7,5. Lalu ada gaji pegawai, katanya gaji pegawai berarti government expenditure ya, atau pengeluaran pemerintah, yaitu ada negeri sipil 50 gajinya, ditambah dengan tunjangan ABRI sama gajinya 3, ditambah dengan duta besar di luar negeri itu ada 2. Jadi governmentnya totalnya 55. Selanjutnya dari soal juga ada investasi katanya. Investasi otonomnya 30 ditambah dengan proporsional, investasi proporsionalnya 5% dari pendapatan nasional. 5% dari pendapatan nasional. Oke. Lalu pajak tax ada 1 ditambah dengan 15%, 0,15 Y. Ini pajaknya ya. Jangan lupa ketentuan dari pajak ini harus bersifat negatif, karena ketika pendapatan nasional itu 0, maka TX-nya ini akan min. Ya, ini ketentuan ya. 0,15 Y. Selanjutnya dari soal juga diketahui ada fungsi konsumsinya ya. Fungsi konsumsi ada 10 plus 0,6 YD. Lalu ada diketahui juga ekspornya 4 dan impornya ada 5 plus 0,1 Y. Oke, dari soal kita dapat informasi diketahui ini ya. Yang ditanya itu keseimbangannya ya. GDP keseimbangannya berapa? Keseimbangannya berapa dengan angka keseimbangannya berapa ya. Oke, kita coba jawab. Sebelum kita menjawab, jangan lupa rumus yang kita pakai sama dengan seperti B ya, C plus I plus G. Nah, ini ciri khas sektor ya, sudah ada perdagangan internasional ekspor impor. Nah, ini kalau yang YD-nya belum diformasikan ya, atau belum ada TR ataupun TX. Sedangkan kita sudah ada TR TX ya, berarti YD-nya ini sudah diformasikan cirinya ya. Nah, rumusnya ada sedikit berbeda saja, sedikit ya, cuma di CY. Nah, itu aja pembedanya. Ininya tetap sama. Oke. Dan ada syarat keseimbangan yang harus kita penuhi dalam sebuah GDP keseimbangan, yaitu S ditambah TX ditambah M harus sama dengan I ditambah G ditambah X ditambah TR. Oke, ini yang harus kita penuhi ya untuk memenuhi keseimbangan. Sekarang kita langkah pertama harus cari GDP keseimbangannya berapa ya. GDP keseimbangan kita rumus ini. Kita pertama cari CY dulu ya, karena ini belum diketahui kan. Kita coba dulu. CY sama dengan 10 plus 0,6 YD. Ini ya, fungsi konsumsi. Lalu YD ini kita harus cari dulu. YD adalah Y min TX plus TR. Oke, ini YD. Sekarang kita masukkan ke dalam fungsi C. Jadi C sama dengan 10 plus 0,6. Nah, YD-nya Y min TX. Nih ya. Min 1 plus 0,15 Y ditambah TR nya 7,5
7,5. Oke. Sekarang kita hitung secara matematika biasa. 10-nya turun, kita harus hilangkan tanda kurung ini ya. Jadi 0,6 plus 0,6 dikali plus Y, jadi plus 0,6 Y. Lalu plus 0,6 dikali min 1. Jadi ini plus ya, min kali min jadi plus. Oke, plus kali plus jadi plus 0,6. Lalu 0,6 dikali dengan 0,15 Y. Ini plus sama min jadi min dikali plus jadi min ya. Min 0,6 dikali 0,15 itu hasilnya 0,09 Y, dan terakhir plus 0,6 dikali plus 7,5 itu hasilnya plus 4,5. Nah, yang tidak tanpa Y kita jumlahkan, 10 ditambah 0,6 ditambah 4,5 itu hasilnya 15,1. Lalu yang ada Y nya kita jumlahkan juga, plus 0,6 Y dikurang 0,09 Y, hasilnya ada plus 0,51 Y. Kita dapat fungsi baru dari CY ya. Sekarang kita masukkan, ini baru kita sudah bisa masukkan ke Y ya, sudah bisa kita masukkan ke dalam Y. Kita coba dulu. Y sama dengan nih CY IGXM ya. Ini kenapa kita harus cari, kenapa tidak langsung menggunakan ini, karena kita tadi YD nya sudah diformasikan ya, jadi harus pakai CY bukan C saja. Ciri khasnya CY berarti sudah ada YD nya di sini, sudah ada hitungan YD nya. Nah sekarang Y CY ini rumus ini kita masukkan CY mas 1Y ditambah I nya berapa nih ya, 30 plus 0,05 Y ditambah G nya 55 ditambah X nya 4 dan dikurang M nya ini 5 plus 0,1 Y, sama seperti C tadi. Yang tanpa Y kita tambahkan dan dengan Y kita tambahkan 0,51 Y, kita tambahkan dengan 0,05 Y, lalu kita tambahkan dengan 0,1 Y, maka hasilnya adalah 0,46 Y kalau saya hitung ya, 4,6 Y. Lalu yang tanpa Y juga kita jumlahkan, 15,1 ditambah 30 ditambah 55 ditambah 4 dikurang 5, hasilnya itu 99,1. Oke, sini. Lalu kita untuk mencari angka Y 0,46 Y kita pindah ruaskan ke kiri ya. Nah ini 0,46 plus kita pindah ruaskan ke kiri jadi min 46 Y, ini tetap 99,1. Lalu selanjutnya ini 1 Y ya, ini 1 Y, 1 dikurang 0,46 hasilnya 0,54 Y sama dengan 99,1. Nah untuk selanjutnya seperti biasa kita pindah ruaskan juga untuk mendapat Y. 99,1 dibagi dengan 0,54, karena ini dikali ya, 0,54 kali Y ini ya, sama aja ya. Kalau kita pindah ruaskan ke sini jadi dibagi, jadi 99,1 dibagi 0,54 hasilnya itu adalah 183,52. Dapatlah GDP keseimbangannya sebesar 183,52 triliun. Oke, kita sekarang ke angka keseimbangan, berarti kita lari ke sini ya, kita harus cari tahu angka ini berapa. Pertama kita bisa coba cari beberapa fungsi yang hanya menggunakan Y, seperti I atau TX atau M, itu bisa ya, karena Y nya sudah diketahui. Saya coba dulu TX ya. TX sama dengan min 1 plus 0,15 Y ini ya.
kita cukup tinggal masukkan saja. Jadi min 1 ditambah 0,15 dikali Y. Y nya 183,52. Oke, maka hasilnya 26,53. TX. Selanjutnya saya coba cari I ya. I itu 30 plus 0,05 Y. Tinggal masukkan angka Y nya saja seperti sebelumnya, 183,52. Hitung seperti biasa, ini saya dapat 39,18 dapat. Lalu saya coba cari apa ya? Saya coba cari YD ya. YD ini kan Y min TX plus TR ya. Y nya sudah ada 183,52 min TX nya kan sudah ada. Mana tadi? Oh ini udah di atas ini ya, 26,53 plus TR nya 7,5. Nah hasilnya kita dapat ini 164,49. Sekarang kita coba cari fungsi konsumsinya. Fungsi konsumsi 10 0,6 YD ya, sama dengan kita masukkan 10 plus 0,6 YD nya sudah diketahui 164,49 ya. Hasilnya 108,69. Lalu kita coba cari apa lagi yang belum? Saving belum ya? Dari sini ya, kita cari semua angka ini. Coba saving. Saving itu adalah pendapatan yang dimungkinkan dikurangi dengan konsumsi. Oke, itu saving. YD nya kita sudah ketahui 164,49 dikurang konsumsinya juga sudah diketahui sebesar 108,69. Maka hasilnya 55,8 dapat kita saving. Terakhir yang belum M ya. Yang belum itu M, 5 plus 0,1 Y. Ini berarti 5 ditambah 0,1 dikali Y nya 183,52. Maka hasilnya adalah 23,35. Oke, kita semua sudah dapat dari angka atribut syarat keseimbangan. Sekarang kita uji untuk angka keseimbangannya berapa dan seimbang atau tidak. Pertama di sini ya, S plus TX plus M harus sama dengan I plus G plus X plus TR. Masukkan satu-satu. S 55,8 ditambah TX nya 26,53 ditambah M 23,35. Apakah sama dengan I 39,18 ditambah G 55 ditambah X nya 4 ditambah TR nya 7,5. Setelah saya hitung ini sama ya, 105,68 sama dengan 105,68. Oke, terbukti mereka sama, berarti mereka seimbang. Nah, jawaban kesimpulannya maka GDP keseimbangan atau pendapatan nasional keseimbangan sebesar Rp nih 183,52 triliun rupiah dengan angka keseimbangan sebesar ini Rp nya tinggal Rp 105,68 triliun rupiah. Selesai.